Puji Tuhan, saudara-saudara kasih Tuhan, selamat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Di Paskah 2021, saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan lebih khusus jemaat GPD Sola Gracia dimanapun saudara berada. Namun sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan, saya menyanyikan satu pujian. Ada dua kalimat paling akhir berkata begini dalam pujian itu: melainkan dapat hidup kekal. Sekali lagi, melainkan dapat hidup kekal. Saudara, pujian ini diawali dengan kalimat yang berkata, karena begitu Allah cinta dunia. Nah, karena kasihnya kepada saudara dan saya, maka Dia siap untuk berkorban. Saudara-saudara, dan di hari ini, hari Paskah, hari kemenangan di mana Kristus bangkit. Mari saudara-saudara sekalian, saya akan membaca firman Tuhan bagi saudara, namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Di Paskah ini kami bersyukur, kami boleh memperingati bahwa Kristus, Engkau yang pernah mati dan bangkit. Kebangkitan-Mu beri kemenangan bagi kami. Kebangkitan memberi kepastian dalam hidup kami, bahwa kami adalah warga sorga, karena di dalam Kristus ada jaminan keselamatan di sorga. Tuhan, hamba berdoa, urapi hamba-Mu, urapi jemaat Tuhan, setiap semua kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, karena firman-Mu berkuasa dalam setiap hidup kami. Kami siap dengar firman-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudari kasih Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan ini terdapat dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan baca berkata demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Ayat 7. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Puji Tuhan. Saudara-saudara, di Paskah tahun 2021 ini, saya akan menyampaikan sebuah pesan firman bagi kita. Sebagaimana Yesus bangkit, kebangkitan Kristus memberikan juga kebangkitan bagi saudara. Sebab kebangkitan Kristus adalah bicara kemenangan. Menang atas perhambaan dosa, menang atas belenggu, dan kemenangan yang Dia berikan kepada saudara, itu menjadi jaminan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, Bapak Ibu, jemaat yang ada di kasih Tuhan, firman berkata dalam tulisan di sini, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupanmu. Alkitab berkata, secara cuma-cuma, gratis. Tetapi keselamatan itu Dia kerjakan melalui pengorbanannya. Dia harus mati dan Dia bangkit. Saudara, dalam konteks keselamatan, pertama adalah bicara tentang pembebasan, di mana Dia bebaskan saudara dan saya dari ikatan-ikatan yang mengikat, belenggu-belenggu dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa pada peristiwa Taman Eden, lama setelah itu manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Dan memang demikian, segala usaha dan upaya manusia untuk melepaskan diri dari segala ikatan belenggu dosa tidak dapat. Tetapi ketika Kristus datang, Bapa mengutus anaknya yang tunggal di dalam Kristus Yesus. Dia mati di kayu salib dan Dia berikan pembebasan. Saudara, pembebasan yang Dia berikan kepada saudara sehingga kita dibebaskan dari segala perbudakan dosa. Dan puji Tuhan, sehingga status kita sebagai manusia hamba dosa, kita menjadi manusia hamba kebenaran, yaitu kebenaran di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, bahwa keselamatan di dalam Kristus memberi jaminan kepada kita. Dia sanggup untuk membawa kita sampai di surga. Dalam kitab Yohanes berkata, aku datang dari surga dan aku akan kembali ke surga.
Saudara-saudara, dia kembali dan dia akan membawa kita ke surga. Keselamatan ini memberi pengertian dan pemahaman kepada saudara dan saya. Sebagaimana Kristus yang sudah menyatakan keselamatan melalui dirinya itu, dia sanggup untuk mengantar saudara, membawa saudara sampai kepada surga kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di Paskah ini, mari saya mau mengajak seluruh jemaat dan khususnya saudara yang mendengarkan tayangan ini, jemaat GPD Sola Gracia lebih khusus. Firman berkata di ayatnya yang ke-6 tadi, di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan juga kita. Saudara, Yesus tidak mati selamanya tapi dia bangkit. Kebangkitan di dalam kehidupan kekristenan. Saya mau mengajak kepada saudara. Saudara dikasih Tuhan, mari kita mau bangkit dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan. Mari kita mau bangkit kehidupan rohani kita, saudara. Bangkit sebagaimana Kristus yang sudah bangkit. Yang Alkitab katakan dalam tulisan di sini, dia memberikan jaminan kepada kita tempat bersama-sama dengan dia di surga. Tidak ada yang dapat membawa ke surga. Tidak ada satu manusia pun selain Kristus yang sanggup membawa kita ke surga. Saudara jemaat yang di rumah, sehingga saya ingin sampaikan ini bagian dari doktrin firman Tuhan. Dia sanggup akan membawa kita sampai di surga. Yang saya gambarkan saudara-saudara, Yesus seperti pilot dan kita adalah penumpang-penumpangnya. Yang kita tidak ragu, kita tidak khawatir. Dia sebagai jurumudi yang mengendalikan keadaan dan situasi. Dan kita percaya di dalam dia. Kita yakin di dalam dia. Kita percaya di dalam Kristus Yesus. Dia Tuhan. Sehingga di dalamnya kita aman. Amin, saudara-saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan. Poin yang ketiga, bahwa keselamatan di dalam Kristus sanggup menjaga dan memelihara kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sekali lagi kita masih dalam suasana COVID-19. Kalau engkau ada sampai hari ini juga itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan. Di Paskah 2021, puji Tuhan, segala pujian hanya bagi Tuhan Yesus yang memelihara saya, yang memelihara saudara. Dan kita menaikkan syukur terima kasih kepada Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di ayat 8 dalam kitab Efesus pasal 2 di sini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Saudara-saudara dikasih Tuhan, sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara itu bicara tentang keselamatan. Memang firman berkata ini bukan usaha kamu, tetapi ini adalah inisiatif yang dari Tuhan. Saudara-saudara, karena memang manusia tidak mampu. Berbagai macam cara manusia lakukan untuk bisa mencapai surga, tapi tidak bisa. Kalau bukan anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia di dalam Kristus Yesus itu, untuk dia mau menyatakan keselamatannya, untuk dia mau menyatakan penebusan dan pengampunan atas saudara dan saya. Maka firman berkata, dikatakan dalam tulisan di sini, itu adalah anugerah pemberian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tadi pagi dalam kebaktian di tempat ini, saudara-saudara kasih Tuhan, saya sampaikan sama jemaat, saudara-saudara, pemberian itu bicara hadiah. Saya percaya saudara Bapak Ibu, kita ingin hadiah. Dan hadiah terbesar yaitu keselamatan yang Tuhan berikan, yang sesungguhnya kita tidak layak menerima itu, karena kita orang yang harusnya dihukum. Tetapi oleh kasih karunia dan anugerahnya yang besar, dia berikan kepada saudara keselamatan itu sebagai hadiah. Pemberian yang kita katakan secara cuma-cuma gratis, dia berikan kepada saudara dan saya, kita semua. Puji Tuhan. Dan kita bisa menikmati itu. Namun dalam kehidupan ini ada tanggung jawab dalam kehidupan kita sebagai penerima hadiah keselamatan itu. Saya sering sampaikan, mari kita mau tetap setia kepada Tuhan. Itu menjadi tanggung jawab dalam kehidupan saudara, karena saudara diberikan hadiah keselamatan itu. Tetap pertahankan keselamatan itu di dalam Kristus Yesus. Di luar Kristus engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Kristus tidak ada jaminan keselamatan. Sebab hanya di dalam Kristus ada jaminan keselamatan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, pemberian Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, begitu banyak kebaikan Tuhan yang sudah kita alami, yang sudah kita rasakan. Itu bicara pemberian yang Tuhan berikan. Saudara-saudara dikasih Tuhan,
Saudara bisa bekerja, berbuat ini, berbuat itu dalam setiap tugas, aktivitas, dan semua apa yang saudara kerjakan. Itu adalah bicara pemberian yang dari Tuhan. Saudara-saudara, nafas kehidupan yang kita miliki sampai hari ini, itu adalah bicara pemberian yang dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka adakah rasa syukurmu kepada Tuhan? Ya, adakah rasa terima kasihmu kepada Tuhan? Dan di momen Paskah ini, tahun 2021, saya mau mengajak kepada kita, mari kita mau terus senantiasa tahu bersyukur kepada Tuhan. Iya, karena Dia sudah memberikan hadiah keselamatan di dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan saya. Dan sekali lagi, mari rawat keselamatan yang Tuhan berikan itu, jangan sampai itu hilang dari kita. Dengan segala keteledoran dan kelalaian kita untuk kita tidak menjaga keselamatan itu. Ketika engkau jauh dari Tuhan, ya, ketika dalam kehidupanmu engkau putus asa dan berhenti, maka saudara-saudara kasih Tuhan, hadiah itu bisa berpindah dari saudara. Tetapi mari terus pertahankan hadiah keselamatan itu di dalam kehidupan engkau. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan pesan firman Tuhan ini dan khusus kepada jemaat GPD Sola Gracia yang berada di rumah. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, dalam kehidupan hari-hari hidupmu, saya sering sampaikan, tetaplah di dalam Kristus, yang adalah sumber kasih karunia dan keselamatan itu. Dalam kehidupanmu, baik pribadimu, baik dalam kehidupan keluarga. Mungkinkah engkau sedang mengalami persoalan dan pergumulan dalam hidup, tapi tetaplah engkau percaya kepada Kristus. Dia Tuhan yang menjamin kehidupan saya. Masalah yang berat sekalipun, Dia Tuhan yang jamin untuk memberikan kelegaan di dalam kehidupan. Saudara-saudara kasih Tuhan, maka itu sebabnya, saudara-saudara, dalam ayat firman Tuhan selanjutnya dikatakan di sini, ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan sedang membuat sesuatu rencana yang indah di dalam kehidupan ini. Amin. Ya, rencana kekekalan. Maka itu sebabnya terus berjalan bersama dengan Tuhan. Firman berkata di sini, dikatakan, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Berbahagialah engkau yang senantiasa tetap ada di dalam Kristus. Kasih karunia anugerah Tuhan yang terbesar itu dalam keselamatan, itu menjadi bagian saudara. Selamat Paskah untuk jemaat GPD Sola Gracia, saudara berada di rumah. Kasih karunia anugerah Tuhan turun atas saudara, baik dalam hidup pribadi juga dalam kehidupan keluarga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Kami ada karena kasih karunia, karena anugerah Tuhan. Di Paskah ini kami datang bersyukur, berterima kasih akan semua kebaikan Tuhan, akan pengorbanan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau yang mengajarkan kami agar kami tetap setia. Tuhan, tolong kami semua. Kami anak-anak-Mu, kami hanya berserah di dalam tangan yang berkuasa, tangan yang berlubang paku itu, yaitu Engkau Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Hamba berdoa, lihat seluruh jemaat, setiap semua kami yang mendengarkan tayangan ini, biar berkat Tuhan turun atas setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka yang sakit sembuhkan, yang lemah beri kekuatan, yang susah Engkau hiburkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Dan kami patahkan segala gangguan, intimidasi iblis, kuasa kegelapan. Kami patahkan itu dalam nama Yesus. Dan umat-Mu terus senantiasa bangkit sebagaimana Engkau Kristus yang sudah bangkit. Beri kemenangan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun berkat atas anak-anak. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan. Haleluya.